Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Selasa 8 Desember 2020. Hari ini merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9-15, dilanjutkan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3-6, dilanjutkan ayat 11-12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan, kerangka berpikir yang kerap kali dibanggakan oleh manusia sama sekali tidak ada apa-apanya. Tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah dibayangkan bahwa ada seorang wanita dapat mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa adanya persetubuhan. Tetapi apa yang terjadi pada Maria membuat kita harus berpikir kembali bahwa sesungguhnya tindakan dan karya Tuhan jauh melebihi apa yang dapat dipikirkan dan diketahui oleh alam pikir manusia. Maria sendiri menunjukkan reaksi yang mewakili cara pikir manusiawi kita ketika mendengar berita bahwa ia akan mengandung padahal belum bersuami. Maria katakan kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Saudara-saudari yang terkasih, namun ketika Maria mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yang berarti mau mendengarkan apa yang hendak Tuhan nyatakan kepadanya, dan mau membuka hatinya ketika ia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria adalah pribadi yang mau terbuka untuk apa yang direncanakan, yang dikehendaki oleh Allah. Dan dari sanalah kemudian terjadilah apa yang bagi manusia itu mustahil. Maria mengandung seorang anak laki-laki dalam keadaannya yang belum bersuami dan tidak pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Dan kalau Maria itu mengandung seorang bayi Yesus, mengandung seorang anak Allah yang tidak bernoda, konsekuensinya adalah Maria tentulah pastilah seorang pribadi yang tidak berdosa, yang tidak bernoda. Tidak pernah ada bahwa yang kudus dari Allah dapat bercampur dengan yang kotor. Karena Yesus adalah pribadi yang suci dan kudus, maka tempat untuk ia tinggal pun haruslah dan pastilah suci. Maria pasti suci dan tak bernoda. Itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan dasar mengapa hari ini dirayakan sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria adalah wanita pilihan yang telah ditetapkan Allah sejak semula untuk menjadi tempat Yesus bersemayam. Dari bacaan dan peristiwa yang kita renungkan hari ini, kita bisa belajar dua hal, yaitu pertama, karya Tuhan jauh melampaui batas pikiran manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia sebagai suatu perbuatan yang mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatunya adalah mungkin. Dan kemudian yang kedua, kalau kita ingin Tuhan yang suci dan kudus itu tinggal bersama dan dalam kita, maka kita perlu membersihkan diri kita dari segala noda dan dosa. Karena yang suci tidak dapat bercampur dengan yang kotor. Maka marilah kita gunakan masa Advent ini sebagai suatu masa
untuk bersih-bersih agar siap menyambut Sang Juru Selamat yang adalah suci dan mulia itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.